Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umatnya yang mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kitab Hayatus Salaf yang ditulis Al-Imam Ahmad Ibnu Nasir At-Tayyar pada halaman 195 sampai 196, An Mujahid rahimahullah qala yu'ta bi thalathati nafarin yaumal qiyamah. Ada 3 manusia yang Allah hadirkan nanti di yaumil qiyamah. Yang 3 ini mempunyai alasan kenapa dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 3 orang ini? Pertama, bil ghani, pertama orang kaya. Yang kedua, wabil marid, yang kedua kepada orang sakit. Yang ketiga, wal abdi, yaitu kepada seorang budak sahaya. Apa alasannya Allah hadirkan mereka? Dengan alasan menghalangi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan ditanya, fayaqulu lil ghani, maka ditanyalah orang kaya, ma mana'aka an ibadati, apa sebabnya kau terhalang beribadah kepadaku? Apa yang menghalangimu beribadah kepadaku? Apa jawab orang kaya ini? Fayaqulu aktsarta li minal mali fataghaitu. Maka orang kaya ini menjawab, yang membuat aku menghalangimu untuk menyembahmu, kata orang kaya ini, engkau banyakkan hartaku, gara-gara hartaku banyak aku lupa kepada perintahmu. Aku lalai terhadap perintahmu. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, berapa banyak hari ini kita ketika miskin dekat kepada Allah, ketika kaya lupa kita kepada Allah dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Proyek, harta, aset, semua kita urus sebagai alasan kita tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin karena urusan harta kita lelah, yang mungkin karena urusan omset di mana-mana, proyek terlalu banyak kita lelah. Kelelahan kita dengan harta yang berlimpah, kita lupa kepada Allah. Lalu Allah menjawab kepada orang kaya ini, fayu'ta bi Sulaiman bin Daud fi mulkihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, Allah hadirkan Nabi Sulaiman dengan kerajaannya. Visual yang Allah berikan gambaran kepada orang kaya ini, hei orang kaya, mana lebih kaya kau dari Nabi Sulaiman? Maka apa kata orang kaya? Bal hadza, maka jelas lebih kaya Nabi Sulaiman. Apa jawaban Allah? Nabi Sulaiman yang Allah hadirkan di hadapanmu dengan nyata mempunyai kerajaan seluruh bumi ini yang mengurus jin, manusia dan para binatang. Dia tak luput beribadah kepadaku. Kenapa kau yang tak sekaya Nabi Sulaiman, kau tak beribadah kepadaku? Inilah yang tak bisa dijawab orang kaya. Karena ada yang lebih kaya dari kita tetap ibadahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa dalam Al-Quran, yang mudah-mudahan doa ini mari sama-sama kita amalkan, membuat kita banyak Allah berikan nikmat. Dengan rasa syukur itu jangan sampai menjadi laknat. Alasannya kenapa? Banyak orang miskin dicoba dengan kemiskinannya masih bertahan, tapi ketika Allah coba dengan kekayaan, dia luput dari keimanan. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa. Apa doanya? Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Itulah doa Nabi Sulaiman alaihissalam.
Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku. Apa tujuan Allah berikan nikmat yang banyak kepada Nabi Sulaiman? Wa an a'mala salihan tarda, agar aku bisa beramal soleh apa yang Engkau ridhoi. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Mudah-mudahan kita yang kaya dan antara saudara-saudara kita yang kaya jangan pernah luput kekayaan-Mu, lupa menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberi kekayaan-Mu Allah, yang mencabut kekayaan-Mu juga Allah. Kalau yang memberikannya saja kau lupa terhadap apa yang menyembahnya, maka jangan harap kau akan ditanya dengan hartamu yang berlimpah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua sebagai alasan kenapa dia alasan tak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua kepada orang sakit. Fayu'ta bil marid, maka didatangkanlah orang sakit. Ditanya, ma mana'aka an ibadati? Apa ya sebabnya kau terhalang menyembah terhadap perintahku? Apa sebabnya kau tak menyembahku? Kata orang sakit ini apa? Qala ya Rabb, asghalta alayya jasadi. Wahai Tuhanku, Engkau buat aku sibuk dengan penyakitku. Banyak orang sekarang beralasan, kenapa tak sholat wah? Tak enak badan. Kenapa tak sholat wah? Inilah kaki kurang sehat. Kenapa tak sholat wah? Inilah penyakit. Tak cuman, semua alasan karena sakit. Semua alasan karena sakit. Tapi apa yang Allah jadikan? Fayu'ta, Allah hadirkan fayu'ta bi ayyuba fi durrihi. Allah hadirkan Nabi Ayub dengan sakitnya. Allah visualkan, wahai orang sakit, nah ini Nabi Ayub. Mana lebih parah penyakitmu dari Nabi Ayub? Dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan bahwa Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Dalam sakitnya semua lumpuh badannya. Tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Sebagian riwayat ada menyatakan penyakit kulit, bau yang bersangatan. Hanya 3 anggota tubuhnya yang Allah berikan kesehatan. Lisannya, matanya, dan hatinya. Lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, matanya tetap melihat kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah, hatinya tetap dia meyakinkan dan keridhaan Allah dengan menyebutkan ketenangan hatinya, karena ini adalah ketentuan dari Allah. Kita hari ini hanya sakit mencret, hanya penyakit yang lain, banyak alasan. Apalagi hari ini, kenapa tak sholat wah? Ada corona. Oh, tapi corona itu bukan alasan. Tapi kita tetap beribadah, walau tak bisa beribadah di masjid, alasan yang lain tetap beribadah di rumah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah membuat alasan karena sakit yang bersangatan tak menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam, 18 tahun Allah berikan dia penyakit, tetap tak terhalang dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, thumma yu'ta bil mamluki ma mana'aka an ibadati. Maka yang ketiga, Allah datangkan seorang hamba, lalu ditanya oleh Allah, apa yang menghalangimu beribadah kepadaku? Apa kata seorang budak ini? Jawabannya, ja'alta alayya arbaba yamlikunani. Ja'alta alayya arbaba yamlikunani. Engkau jadikan hidupku di bawah kendali orang lain. Nah, ini banyak kita hari ini dan saudara-saudara kita yang bekerja, buruh yang bekerja kepada orang lain, selalu jawabannya, kenapa tak sholat wah? Masih disuruh sianu. Kalau bahasa sekarangnya kita disuruh, pesuruh, budak. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam digelar sebagai Khalilullah. Jawaban yang paling luar biasa dalam kitab Al-Isti'adad, kenapa Ibrahim digelar sebagai Khalilullah? Jawabannya, ikhtartu amarallahu min ghairi amrih. Nabi Ibrahim selalu memilih perintah Allah daripada perintah makhluk yang lain. Kita hari ini selalu mendahulukan perintah tuannya, tapi meninggalkan perintah Tuhannya. Saya ulangi, hari ini banyak di antara kita
lebih mendahulukan perintah tuannya daripada perintah Tuhannya. Maka fayu'ta bi Yusuf as-Sadiq fil abudiyah. Maka Allah hadirkan Nabi Yusuf dengan kehambaannya, dengan keadaan budak. Nabi Yusuf terhina, tapi tak pernah dia lupa kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dicerca dan dikucilkan oleh keluarganya, dihina dan dituduh merusak keluarga seorang raja, maka dia dipenjara. Tapi dalam kondisi seperti itu, dia tak pernah menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiga orang ini sebagai iktibar dalam kehidupan kita. Maka kita orang kaya, jangan jadikan kekayaanmu alasanmu menghalangi dirimu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua akan ditanya, kan? Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Dan harta yang kita punya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai alasan kita sibuk dengan kekayaan kita, lupa atas perintahnya. Contohlah Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, kesibukan yang tak ada lampaunya daripada manusia yang lain, maka dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sakitmu jangan alasanmu jauh dari perintahnya. Mudah-mudahan dengan sakitmu kau dekat dengan perintahnya. Nabi Ayub 18 tahun Allah berikan penyakit, semakin taat dia dengan penyakitnya Allah berikan terhadap dirinya. Yang ketiga, seorang budak, jangan kau hanya bekerja, kau taat kepada tuanmu tapi lupa terhadap Tuhannya. Maka banyak orang sekarang mendahulukan penyuruh daripada apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai Allah pencipta alam, tapi kau abaikan. Maka tak ada alasan kita, maka banyak cara-cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Ramadan 1441 Hijriah ini kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat. Yang ada penyakitnya Allah angkat, mudah-mudahan dia dekat kepada Allah. Yang mungkin sempit rezekinya Allah lapangkan, yang mungkin dia sebagai pekerja di bawah tangan kekuasaan para tuannya, Allah berikan kesempatan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.